Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel saya, Barintek. Kali ini kita masih membahas tentang Android Studio. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang antarmuka. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang layout sebuah Android. Nah, saya sudah menyediakan materinya di halaman website saya. Silakan Anda berkunjung ke barintek.blogspot.com. Nah, layout yang pertama yang akan kita bahas adalah constraint layout. Dan di sini materi sudah saya berikan. Pada constraint layout, kita perlu menambahkan atribut ini. Constraint 4 jenis atribut, ada constraint bottom, posisi bagian bawah, posisi komponen ya. Ada constraint end to end of, nah posisi komponen bagian kanan, atau constraint start, posisi komponen kita akan berada bagian kiri. Constraint to off, itu posisi kita bagian atas. Oke, kita buka saja Android Studio kita dan membuat sebuah project baru. Di sini saya sudah buat sebuah project dan tentunya satu komponen sudah disediakan oleh Android Studio. Secara default, Android Studio memberikan kita layout constraint. Sini kita akan contohkan, kita akan buat sebuah komponen text view atau view. Saya buat sebuah komponen view di sini, center, weight-nya saya set menjadi 200, 300 dan height-nya saya buat menjadi 200 dp. Kita kasih satuannya dp. Kemudian saya kasih sebuah background. Saya inginkan warnanya nanti black. Nah, di awalnya posisi komponen kita ada pada sudut atas sebelah kiri. Nah, posisi ini akan saya pindahkan ke bagian tengah, center. Di sini kita bisa tambahkan, kan? Kemudian kita tambahkan constraint untuk memposisikannya ke bagian end. Berarti constraint end to end ya, kita ambil yang end to end, kita kasih nilai parent. Oke, dia sudah pindah. Nah, sekarang kita tarik dia ke bagian kanan, kita kasih nilai constraint bagian kirinya star ya, constraint star to start off, kita kasih nilai parent. Oke, nah sekarang posisi ini kita push saja ya text view nya. Nah, sekarang kita tutup. Oke, posisi komponen kita sudah berada pada bagian center bagian atas. Nah, sekarang kita akan turunkan ini ke bawah posisinya. Kita bisa tambahkan di sini constraint turun bottom to bottom off. Oke, kita kasih nilai parent, kemudian kita tarik sedikit ke atas, constraint start top ya, bagian atas dia top to top off, kita kasih nilai parent. Nah, inilah yang constraint, garis-garis seperti ini. Maka saat kita jalankan, komponen kita akan berada pada bagian center halaman. Nah, bagaimana kalau saya hanya ingin menaikkannya sedikit nanti? Kita bisa kasih di sini margin. Kasih nilai margin top. Kasih nilai contohnya 100 dp. Oke, dia turun ya. Dia akan turun sedikit ke bawah. Nah, berarti dari titik ini ke sini
terdapat jarak 100 dp. Bagaimana kalau saya hapus garis bawah? Setelah saya kasih margin, saya bisa menghapus constraint bagian bottom. Kita lihat. Oke, nah ini dia jaraknya. Bagian center. Sekarang saya tambah satu komponen text view atau masih view. Oke, dengan sama di atas 300 dp, 200 dp. Saya kasih background white. Wah, jangan white ya, kita ubah biru. Oke, ini dia komponen kita. Komponennya akan saya pindahkan ke bawah. Saya pakai constraint di bawah adalah constraint bottom to button off. Kita kasih nilai parent. Oke, dia sudah pindah. Saya mau dia di sebelah sini, maka saya akan tarik dia ke samping. Berarti ke samping kanan, berarti constraint end to end off. Kita kasih nilai parent. Oke, sekarang semua. Sekarang tinggal kita tarik dia ke atas. Constraint top to off. Kasih nilainya parent. Nah, sekarang dia sudah naik ke atas. Inilah dia berada pada bagian titik tengah. Tapi saya mau dia naik sedikit lagi ke atas. Saya bisa hilangkan yang di bawah tadi. Constraint N tadi saya hilangkan. Apa yang terjadi? Oh, sorry ya, bukan N tapi button bagian bawah. Nah, dia naik. Tapi saya mau dia berada di bawah komponen view warna hitam. Maka langkah pertama, Anda kasih di sini ID view hitam. Ini akan saya turunkan ke bawah. Nah, saya sudah memberikan ini ID dengan view hitam. Berarti ini ID-nya adalah view hitam. Jadi saya akan ganti constraint top dari view hitam, view biru ya. Saya ganti nilainya menjadi ID. Kemudian saya panggil ID yang hitam, yaitunya V hitam. Oke. Nah, itu dia. Nah, kita lihat di sini, tapi dia malah berada di atas sini. Kita maunya dia berada di bawah sini, komponen kita. Maka top ini kita ganti menjadi button. Nah, dia sudah berada di sini. Oke, sekarang kita coba tambah margin top. Kasih nilai 15 dp, maka akan turun komponen biru ke bawah. Sekarang kita akan coba running. Kita klik run, kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, inilah dia hasilnya saat kita running di emulator. Kita lihat susunan komponen kita sama dengan desain kita di sini. Layout relatif, dimana nanti layout relatif ini layout relatif hampir mirip dengan constraint layout. Nah, mari kita praktekkan. Masih kita gunakan komponen view, tapi kita hapus yang constraint-nya ini.
Kita hapus dulu yang constraint. Di sini juga kita hapus yang constraint. Dan di sini kita ganti menjadi relative layout. Oke. Kita lihat, saya hapus marginnya kita hapus. Oke, kita hapus semuanya. Kita tinggalkan 3 komponen utama. Nah, Anda lihat, supaya terlihat kita kasih ini nilai 200. Ini saya jadikan 100. Oke. Nah, sudah nampak komponen kita ya. Nah, ini saya kasih juga lah nilainya 200, tapi kotak. Nah, konsep dari sebuah relative layout adalah di mana masing-masing komponen akan ditumpuk-tumpuk pada sudut kiri atas ini. Nah, kalau kita tambahkan lagi komponen nanti, maka komponen itu akan ditumpuk-tumpuk. Berbeda dengan constraint layout, komponen tersebut akan disusun secara otomatis. Nah, sekarang kita ingin menyusun komponen kita ini. Saya inginkan yang warna biru saya taruh pada bagian kanan komponen warna hitam. Nah, ini kita butuhkan ID di sini untuk hitam. Saya bisa tambahkan di sini kanan, right ya, right to right of, saya panggil ID dari view hitam. Oke, komponennya pindah. Sekarang saya tambahkan atribut di sini, layout below-nya. Saya panggil ID-nya. Dia akan berada di bawah komponen ini, hitam ya. Nah, nanti akan berada di bawah komponen hitam. Saya tambah satu komponen lagi, center vertikal. Kita kasih nilainya true, tapi yang ini kita hapus. Apa perubahannya? Dan yang ini juga kita hapus. Kita lihat. Nah, maka komponen akan berada pada bagian center. Anda bisa tambahkan juga center horizontal. Kita kasih nilai true. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan hapus yang ini. Kita tinggalkan satu ini. Ini saya hapus vertikalnya. Oke, sekarang kita tambahkan kita ingin yang live. Kita kasih nilai true. Anda lihat tidak ada perubahan. Kita ganti live-nya menjadi right. Kita ganti menjadi bottom. Oke, saya pindahkan ke posisi paling kanan. Kita tambahkan legend parent live true. Sorry, right true. Oke, ini dia. Sekarang kita coba running. Nah, ini dia sudah jalan. Inilah bentuk aplikasi kita jika kita menggunakan layout relatif. Selanjutnya kita akan menggunakan layout linear layout. Linear layout ini terdiri dari dua jenis. Di dalam linear layout kita harus menulis sebuah orientasi atributnya dengan nilainya vertikal atau secara horizontal. Nah, ini bentuk susunan komponen. Jika kita menggunakan horizontal, berarti komponen kita akan disusun secara horizontal. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan vertikal, berarti komponen kita nanti juga akan disusun secara vertikal. Mari kita cobakan. Kita sudah punya satu halaman yang tadi, kita rubah di sini menjadi linear layout. Kita ingat, linear dia memiliki orientasi nilainya. Pertama kita kasih vertikal, ini saya buat double
Saya kopikan saja. Ini kita hapus karena kita tidak menggunakan relative layout. Ini juga kita hapus. Kita lihat komponen kita disusun secara vertikal. Tapi kalau di sini saya ganti menjadi horizontal, maka komponen kita disusun secara horizontal. Jadi prinsip dari linear layout adalah menyusun komponen secara horizontal ataupun secara vertikal. Dan ingat, sebuah linear di dalamnya memiliki atribut horizontal. Nah, sekarang dari ketiga linear tadi, kita akan coba menggabungkan ketiganya. Kita hapus, sini saya hapus, ini saya kembalikan menjadi constraint, saya tambah di dalamnya sebuah layout, linear layout dengan lebar web kita kasih, dan net karena dia linear, dia memiliki orientasi, saya maunya nanti dia secara horizontal. Kita kunci. Oke. Dalam linear kita akan coba tambah sebuah view. Oke, view. Ingat ya, untuk linear karena dia layout, dia memiliki tag pasangan seperti ini. Berbeda nanti dengan atribut yang kita cukup memberikan penutup seperti ini. Oke, view atau text view lah bagusnya, biar kelihatan. Text view kita kasih map. Oke, hacknya juga map. Kita kasih text layout linear. Nah, ini dia map linear. Oke, ini harusnya red. Ini kita mau kasih mat. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini kan perbedaan dari white dan matte dan red. Saya kopikan saja yang ini. Oke. Nah, Anda tidak akan melihat komponen ini karena saya menggunakan di sini matte. Bagaimana kalau di sini ya? Nah, ini matte. Bagaimana kalau kita gunakan red? Dan nah, udah mulai kelihatan dua buah komponen di sini. Nah, ini dia. Ini juga kita pakai red. Oke. Nah, ini ada merah karena kita menggunakan constraint layout. Maka ingat tadi kita butuh menambahkan di sini setidaknya satu atribut constraint-nya. Constraint top. Kita ngasih nilai 4. Oke, dia sudah hilang. Oke, kita tambahkan juga di sini relative layout. Berarti kita gabung di dalam constraint terdapat dua buah layout, linear dan relatif. Relatif kita kasih matte, ini kita kasih red, kita buat. Nah, ini karena dia layout, jadi kita buatkan pasangannya. Nah, ini nanti merah karena relative layout dia berada di dalam layout constraint. Kita perlu membuat di sini constraint top to end of ya. Kita taruh dia di bawah sini. Nah, ini ada ID-nya, kita buat ID linear add ID linear.
Oke, belum hilang. Nah, di sini kita kopikan saja yang di atas. Kita ganti teksnya menjadi relatif. Ini juga relatif. Oh, dia full ya. Jangan map tapi wrap. Saya copy saja wrap. Udah. Ini masih error. Constraint and what? Bukan n ya. Top to n. Ya. Top to bottom. Top. Ini bukan n tapi bottom. Nah, itu deh. Oke, apa yang terjadi? Ini dia. Nah, sedang sudah pindah ya. Berarti constraint top kita ingin merubah nilai yang di atas ini, sedangkan bottom to off kita ingin menaruhnya di bawah linear layoutnya. Oke, ini yang untuk relatif dan ini yang untuk linear. Nah, inilah cara menggabungkan 3 buah layout. Dengan layout utama kita adalah constraint, di dalam constraint terdapat 2 buah layout. Oke, kita coba merunning. Klik start. Tunggu sejenak. Nah, ini dia hasilnya setelah kita running. Oke, itulah materi kita tentang layout. Di sini kita sudah membahas tentang 3 jenis layout: constraint, relatif, dan linear layout. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa.